Ruang sidang utama DPR RI siang itu dipenuhi rasa penasaran. Para anggota dewan, penasihat politik, hingga jurnalis senior memenuhi setiap kursi yang tersedia. Sorot lampu kamera televisi menyala tanpa jeda, merekam setiap gerakan dan ekspresi yang muncul di panggung politik nasional. Hari itu seharusnya menjadi sesi pemaparan rutin tentang perkembangan proyek digital Nusantara 2040. Namun suasananya justru menunjukkan bahwa akan ada sesuatu yang jauh dari kata biasa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang dengan aura percaya diri yang mencolok. Setelan birunya tampak rapi, langkahnya terukur, dan tatapannya memancarkan kesiapan penuh. Ia memasuki ruang sidang dengan tenang, menyapa beberapa anggota dewan yang berdiri memberi hormat, lalu duduk di kursi khusus yang telah disiapkan. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya, seakan ia tahu bahwa hari itu akan menjadi ujian besar. Di sisi lain ruangan, SBY duduk diam sambil memperhatikan dari jarak yang tidak terlalu jauh. Mantan presiden itu membawa sebuah buku hitam kecil, benda yang selalu menyertai dirinya dalam momen penting. Setiap beberapa menit ia menuliskan sesuatu, lalu menutup kembali buku itu, membuat para wartawan yang memperhatikannya semakin gelisah. Tidak ada yang bisa menebak apa yang sedang ia rencanakan. Ketika sidang dibuka, ketegangan langsung terasa. Ketua sidang memberikan waktu kepada Gibran untuk memaparkan hasil kerja selama 6 bulan terakhir. Gibran berdiri perlahan, merapikan mikrofon, lalu menampilkan slide berisi grafik warna-warni yang menunjukkan perkembangan proyek nasional tersebut. Ia menjelaskan dengan bahasa lugas, ritme bicara stabil, dan nada yang menunjukkan bahwa ia menguasai seluruh detail. Penjelasan Gibran berjalan mulus. Beberapa anggota dewan mengangguk, sebagian lainnya sibuk mencatat poin penting. Apa yang dipresentasikan terlihat sangat rapi, anggaran tercatat transparan, progres lapangan disusun kronologis, dan setiap kebijakan dijelaskan dengan argumen yang sulit dibantah. Sisi profesional seorang pemimpin muda tampak menonjol hari itu. Namun, di tengah pemaparan tersebut, sorot mata SBY tampak semakin tajam. Wajahnya tidak lagi sekadar serius, melainkan menyimpan keinginan untuk menyela. Ia beberapa kali melihat ke arah ketua sidang, seolah menunggu momen untuk bicara. Wartawan mulai memasang telefoto, bersiap menangkap detik-detik penting. Semua sadar, bila SBY angkat suara, suasana akan berubah drastis. Gibran merasakan ketegangan itu, tetapi ia tetap fokus pada alur presentasinya. Ia memaparkan proyeksi besar proyek tersebut hingga tahun 2040, menunjukkan bagaimana dampaknya bagi ekonomi nasional, sektor UMKM, dan pengembangan teknologi digital di berbagai daerah. Setiap grafik muncul seakan menjadi bukti bahwa proyek tersebut sudah berada di jalur yang benar. Sidang masih berlangsung normal, namun suasana ruangan mulai berubah. Beberapa anggota dewan berdiskusi dalam bisikan kecil, membahas sesuatu yang tampaknya bukan sekadar isi presentasi. Tatapan-tatapan mengarah bergantian kepada Gibran dan SBY, seperti menunggu benturan yang tidak bisa dihindari. Tegangan itu menyebar pelan namun pasti. Ketika Gibran menyelesaikan kalimat terakhirnya, ruangan langsung terasa berbeda. Tepuk tangan yang muncul terdengar singkat dan tidak serentak, seolah ada yang menahan sesuatu. Ketua sidang menoleh ke arah deretan tamu kehormatan dan menyebutkan nama SBY sebagai pihak yang mungkin ingin memberikan pandangan. Seketika seluruh kamera mengarah ke satu titik. SBY berdiri dengan langkah perlahan. Gerakan itu saja sudah cukup untuk membuat seluruh ruangan terdiam. Tidak ada lagi suara bisik. Tidak ada lagi bunyi pena. Yang terdengar hanya dengusan napas para jurnalis yang bersiap merekam sejarah. Gibran menatapnya tanpa berkedip, menyadari bahwa momen penting akhirnya tiba. Ruang sidang yang semula hanya sekadar tempat pemaparan berubah menjadi arena yang siap menerima sebuah ledakan besar. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi, namun semua bisa merasakan satu hal, badai politik baru saja mulai mengumpulkan kekuatannya. SBY berdiri tegak, memegang podium dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang buku hitam yang sejak tadi ia catat. Tatapannya menyusuri seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti pada Gibran. Keheningan yang menguasai sidang terasa seperti tekanan yang menghimpit dada setiap orang di dalam ruangan. Semua menunggu kata pertama keluar dari mulut tokoh senior itu, dan ketika akhirnya ia bicara, suaranya terdengar tajam, tanpa basa-basi. Ia memulai dengan kalimat yang membuat banyak orang terbelalak. Menurutnya, proyek digital Nusantara 2040 mengandung risiko besar jika tidak diawasi secara ketat.
SBY dengan tenang memaparkan kekhawatirannya mengenai potensi kebocoran anggaran dan masalah koordinasi antar instansi. Ia menyebut bahwa beberapa indikator yang ditampilkan Gibran terlihat terlalu optimistis, seakan realitas di lapangan tidak sepenuhnya tercermin dalam slide tersebut. Kritik itu disampaikan tanpa mengangkat suara, namun setiap kata terdengar seperti hantaman yang disengaja. Sebagian anggota dewan terlihat canggung. Mereka menoleh ke kanan dan kiri, tidak yakin harus berpihak pada siapa. Sementara itu, para wartawan mencatat dengan tergesa-gesa, mengetahui bahwa komentar tersebut akan menjadi tajuk utama berita malam ini. Gibran tetap duduk tegak, memperhatikan dengan wajah tidak banyak berubah. Ia tampak menahan diri, menunggu isi kritik itu rampung sebelum merespons. SBY melanjutkan dengan menyebut beberapa data lama yang menunjukkan bahwa proyek berskala besar seringkali meleset dari rencana awal. Ia menekankan bahwa pengawasan harus diperkuat dan bahwa terlalu banyak euforia justru bisa menciptakan kelengahan. Kata-katanya membuat beberapa kepala mengangguk, terutama mereka yang sejak awal ragu terhadap ambisi proyek tersebut. Ada ketegangan yang meningkat, seolah ruangan itu menjadi dua kubu yang siap saling dorong. Namun puncak kejutan terjadi ketika SBY mengarahkan kritik secara personal kepada Gibran. Ia mempertanyakan kesiapan seorang pemimpin muda untuk memikul tanggung jawab sebesar itu. Ruangan langsung riuh oleh rasa tidak percaya. Beberapa orang menutup mulutnya, khawatir reaksi Gibran tidak bisa ditebak. Nada bicara SBY tidak keras, tetapi isi kalimatnya sangat menusuk, seperti ingin menguji ketahanan mental sang wakil presiden. Gibran menghela napas perlahan, lalu meminta waktu untuk menanggapi. Ketua sidang mengangguk, memberi isyarat. Semua mata kini beralih padanya. Gibran berdiri dan menggeser mikrofon sedikit ke depan. Raut wajahnya tetap stabil, namun sorot matanya menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan kritik itu berlalu begitu saja tanpa jawaban. Ia berbicara dengan nada dingin namun tegas, menciptakan kontras dengan gaya SBY yang lebih lembut namun tajam. Ia mengawali dengan menghargai masukan dari SBY, namun segera menegaskan bahwa proyek ini tidak dibangun berdasarkan asumsi tanpa dasar. Gibran menjelaskan bahwa tim teknis telah melakukan pengujian dan riset menyeluruh, bahkan melibatkan akademisi independen dari luar negeri. Ia menjabarkan bahwa beberapa kekhawatiran yang SBY sebutkan berasal dari data lama yang tidak lagi relevan. Nada Gibran terdengar seperti seorang yang sudah siap dengan segala kemungkinan. Respon sang wakil presiden membuat suasana semakin panas. Beberapa anggota dewan mulai membahas sesuatu dengan rekan di sebelahnya. Ada yang tampak terkejut karena Gibran menanggapi kritik SBY tanpa menunjukkan rasa gentar sedikitpun. Pemimpin muda itu berdiri kokoh, tidak goyah oleh reputasi besar tokoh yang menghadapinya. Gibran kemudian memberikan penjelasan tambahan tentang aspek keamanan digital dan cara kerja sistem yang sedang dibangun. Ia memaparkan lapisan-lapisan perlindungan yang telah disiapkan, termasuk audit internal yang dilakukan setiap 2 pekan. Kata-katanya menyiratkan bahwa ia ingin membuktikan bahwa tanggung jawab besar bukanlah hal yang membuatnya ragu. Ia ingin memperlihatkan bahwa era baru kepemimpinan tidak harus identik dengan ketidaksiapan. Di sudut lain ruangan, wajah SBY tampak berubah sedikit. Benar bahwa ia mengkritik keras, tetapi ia tidak menyangka Gibran akan membalas dengan ketenangan seperti itu. Sorot matanya memantulkan rasa penasaran, seolah ia sedang menilai ulang cara pandangnya. Namun ia tetap menjaga ekspresi agar tidak terbaca oleh kamera yang menyorot dari berbagai sisi. Ketika Gibran selesai berbicara, suasana sejenak hening. Ruangan itu seperti mengekang napas bersama-sama. Semua sedang memproses pertarungan argumen yang baru saja berlangsung. 2 generasi kekuasaan tampil berhadapan, masing-masing dengan gaya dan kekuatan berbeda. Tidak ada yang tahu siapa yang lebih unggul, namun jelas bahwa bensin pertama dari ketegangan besar telah disiram. Ketua sidang akhirnya mengetuk palu kecil, mencoba menstabilkan suasana. Namun jelas bahwa sidang ini tidak lagi berjalan sebagaimana biasanya. Dramanya sudah dimulai, dan tak seorang pun bisa menghentikan arus besar yang didorong oleh benturan 2 tokoh besar itu. Ruang sidang menjadi saksi awal dari kisah yang jauh lebih besar daripada sekadar presentasi proyek nasional. Ketukan palu dari ketua sidang belum sepenuhnya meredakan suasana. Meskipun sesi telah kembali dibuka, ruangan tetap terasa seperti medan yang dipenuhi listrik statis. SBY masih berdiri di dekat podium, sementara Gibran kembali ke kursinya dengan langkah terukur.
Namun tatapannya masih tertuju pada layar besar yang baru saja menampilkan data-data pembelaannya. Semua orang menyadari bahwa pertarungan belum selesai. Pimpinan sidang berusaha membawa suasana kembali ke jalur normal dengan mempersilakan tim teknis memberikan penjelasan tambahan. Namun sebelum mereka memulai, SBY mengangkat tangannya, meminta waktu lagi. Gerakan itu saja sudah cukup untuk membuat beberapa anggota dewan menegakkan badan. Ketua sidang tertegun sejenak, tetapi akhirnya mengizinkan. Jelas, momentum politik terlalu besar untuk ditahan. SBY membuka buku hitamnya, mengeluarkan beberapa lembar fotokopi yang tampaknya berasal dari laporan lama. Ia menyodorkannya kepada panitia untuk diperlihatkan kepada seluruh peserta sidang. Dokumen itu berisi proyeksi kegagalan beberapa program digital di masa lalu, data yang ia jadikan pembanding untuk menantang optimisme Gibran. Langkah ini membuat ruangan kembali bergejolak. Para wartawan langsung memotret halaman-halaman tersebut seperti menemukan harta karun baru. Gibran, yang memperhatikan dari kejauhan, tampak tidak terkejut. Ia memberi isyarat halus kepada stafnya, lalu mencondongkan tubuh sedikit ke depan, memperhatikan setiap lembaran yang dibagikan. Ia tahu bahwa serangan kedua dari SBY akan lebih tajam, dan ia bersiap menghadapinya. Aura ketenangan masih melekat di wajahnya, seolah ia telah memperkirakan langkah itu sejak awal. Setelah dokumen tersebut dibagikan, SBY mulai memaparkan poin-poin krusial. Ia menyoroti beberapa kegagalan sistem digital negara yang terjadi sebelum ini, termasuk proyek-proyek yang menghabiskan anggaran besar namun akhirnya tidak berjalan sesuai harapan. Ia menekankan bahwa euforia generasi muda dalam memimpin tidak boleh menutup mata terhadap sejarah. Nada bicaranya terukur, namun pesannya sangat jelas. Ia menantang kapasitas Gibran bukan hanya pada hari itu, tapi secara keseluruhan. Sebagian anggota dewan tampak mengangguk lebih kuat kali ini. Data konkret yang dibawa SBY membuat argumennya seolah memiliki pijakan yang kokoh. Ruangan kembali terbelah menjadi dua kubu, mereka yang memihak kehati-hatian SBY, dan mereka yang mengagumi keberanian serta strategi Gibran. Atmosfer itu semakin menekan, seperti dua kutub magnet besar yang saling tarik-menarik. Ketika SBY selesai berbicara, ia menutup bukunya perlahan dan kembali duduk dengan ekspresi tenang. Namun tatapannya tetap mengarah ke Gibran, seolah menunggu apakah pemimpin muda itu mampu membalas serangan yang lebih sistematis. Kamera dari berbagai media menyorot setiap detik momen itu, seperti menunggu reaksi yang bisa menjadi headline nasional. Gibran berdiri lagi, kali ini tanpa diminta. Ia berjalan ke podium dan menatap dokumen yang dibagikan SBY. Setelah menghela napas singkat, ia mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa data lama tersebut memang harus dijadikan pelajaran, namun tidak bisa digunakan sebagai cermin mutlak untuk masa kini. Menurutnya, teknologi berkembang cepat, dan risiko yang dulu membuat program gagal kini telah diantisipasi dengan sistem baru. Ia kemudian memperlihatkan dokumen tandingan yang berisi hasil audit terbaru serta kajian dari lembaga internasional yang ikut terlibat dalam proyek tersebut. Ia menyampaikan dengan jelas bahwa semua keputusan diambil melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Penjelasan itu membuat beberapa anggota dewan yang tadi condong ke SBY kini terlihat lebih berhati-hati dalam menyimpulkan. Yang paling menarik adalah ketika Gibran menyampaikan argumen penutup. Ia mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan keberanian untuk melangkah maju, tetapi tanpa meninggalkan kehati-hatian. Ia menyebut bahwa kritik seperti yang disampaikan SBY justru membantu memperkuat fondasi proyek ini. Kalimat itu bukan sekadar diplomasi, tetapi juga sinyal bahwa ia tidak memusuhi tokoh senior tersebut, meski perdebatan berlangsung sengit. Wajah SBY sedikit berubah, seperti menahan senyum kecil. Mungkin ia tidak menyangka bahwa Gibran mampu mengubah serangan keras menjadi poin yang memperkuat dirinya sendiri. Perpaduan antara ketegasan dan elegansi dalam jawaban Gibran berhasil menciptakan kesan bahwa ia bukan sekadar pemimpin muda yang penuh ambisi, tetapi juga seseorang yang mampu berdiri kokoh di tengah badai kritik. Ketua sidang akhirnya mengambil alih kembali, mencoba merangkum diskusi panjang tersebut. Namun semua orang tahu bahwa yang terjadi hari itu bukan sekadar perdebatan tentang proyek digital. Itu adalah duel dua generasi pemimpin yang saling menguji batas, yang satu dengan pengalaman panjang, yang lainnya dengan visi baru dan keberanian yang mencolok. Ruangan itu kini tenang, namun gema perdebatan mereka masih terasa di setiap sudut. Ketika diskusi diarahkan kembali ke agenda resmi, suasana ruang sidang terasa berbeda.
Walau ketegangan sedikit mereda, gaung perdebatan antara SBY dan Gibran masih menggantung di udara, seperti gema yang enggan memudar. Para anggota dewan berusaha kembali fokus, tetapi mata mereka terus melirik kedua tokoh itu, seolah masih menunggu percikan berikutnya. Sementara itu, kamera televisi tidak berhenti menyorot dari berbagai sudut, memastikan setiap ekspresi terekam jelas. Beberapa staf mulai membawa masuk berkas tambahan yang akan dibahas, namun perhatian orang-orang tetap terpaku pada Gibran. Wajahnya yang tampak tenang memancarkan kesan bahwa ia telah melewati ujian besar. Namun di balik ketenangan itu, ia terus mengolah kata-kata SBY, memastikan tidak ada celah yang terlewat. Ia tahu, duel argumen tadi belum selesai, hanya tertunda. Ketua sidang mencoba mempercepat agenda, tetapi tekanan politik yang muncul membuat setiap keputusan terasa lebih berat dari biasanya. Ketika salah satu anggota dewan mencoba memulai sesi tanya-jawab dari sudut teknis, pembicaraan itu terdengar hambar, nyaris tidak ada yang memberi perhatian penuh. Semua masih terjebak dalam momen besar yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Di deretan tamu kehormatan, SBY duduk dengan postur rileks. Namun sesekali matanya mengarah kepada berkas yang ia tutup sebelumnya. Ia tampak mempertimbangkan sesuatu. Meski penjelasan Gibran cukup kuat, insting politiknya mengatakan bahwa sidang belum mencapai titik akhir. Ada ruang yang bisa ia gunakan jika ia ingin menguji lebih jauh konsistensi pemimpin muda itu. Melihat situasi yang semakin tidak fokus, ketua sidang memutuskan memberi kesempatan kepada anggota dewan lain untuk memberikan tanggapan. Seorang legislator senior dari Komisi Ekonomi berdiri dan mulai melontarkan pertanyaan tentang skema pembiayaan proyek tersebut. Nada suaranya terdengar ramah, tetapi pertanyaannya cukup tajam, seakan mencoba mengetahui apakah Gibran masih berada dalam kendali setelah duel emosional tadi. Gibran menjawab dengan lancar, menyampaikan detail anggaran, skema transparansi, dan audit terjadwal tanpa jeda. Jawabannya membuat banyak orang yang awalnya ragu kini tampak lebih yakin. Ia tidak sekadar menguasai data, tetapi juga mampu menyampaikannya tanpa emosi berlebihan, sesuatu yang jarang terlihat ketika tekanan politik sedang memuncak. Beberapa anggota dewan muda yang duduk di belakang bahkan berbicara perlahan, terkesan oleh keteguhannya. Namun reaksi paling menarik justru datang dari SBY. Ketika Gibran menyebut bahwa proyek ini dirancang untuk menghindari kesalahan masa lalu, SBY mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah podium. Ada kilasan emosi yang sulit ditafsirkan di matanya, entah itu rasa kagum, penilaian ulang, atau sekadar evaluasi terhadap kualitas seorang penerus. Ia tidak berkata apapun, tetapi sikapnya mengubah dinamika ruangan. Setelah beberapa pertanyaan tambahan dari anggota dewan lain, suasana perlahan mulai stabil. Meski demikian, ketegangan politik antara dua figur besar itu belum sepenuhnya menghilang. Justru kini menjadi lebih dalam, seolah bergerak dari permukaan ke lapisan yang lebih strategis. Banyak yang menyadari bahwa apapun yang terjadi selanjutnya bisa berdampak pada arah politik nasional beberapa bulan ke depan. Ketika sidang memasuki sesi pernyataan penutup, Gibran kembali berdiri. Ia memaparkan bahwa kritik yang muncul hari itu akan dicatat, dianalisis, dan dijadikan bagian dari perbaikan menyeluruh. Ia tidak menampik risiko, tetapi ia menegaskan bahwa negara tidak boleh berhenti bergerak hanya karena ketakutan pada kegagalan lama. Nada bicaranya lebih dewasa, lebih matang dibanding beberapa bulan lalu. Ini bukan lagi sekadar pemaparan proyek, tetapi pernyataan sikap seorang pemimpin yang sedang tumbuh. Para peserta sidang tampak terdiam ketika ia menutup pernyataannya dengan kalimat bahwa generasi muda siap bekerja sama dengan senior, bukan bersaing dengan mereka. Kalimat itu membuat suasana berubah. Beberapa anggota dewan mengangguk pelan, sementara wartawan mencatat setiap kata. Itu bukan jawaban defensif, melainkan pesan politik yang dirumuskan dengan cermat. SBY akhirnya kembali berdiri, meski ketua sidang tidak meminta. Ia memberikan pernyataan singkat bahwa kritiknya disampaikan demi menjaga kualitas kebijakan negara, bukan untuk memojokkan siapapun. Namun nada suaranya berbeda dibanding sebelumnya, lebih hangat, lebih menghargai. Ia menyebut bahwa ia menghormati keberanian dan ketegasan Gibran. Pernyataan itu mengundang gumaman kecil dari para peserta. Banyak yang tidak menyangka momen itu akan terjadi. Ketika palu diketuk untuk menutup sidang, tepuk tangan muncul lebih merata, mengisi ruangan dengan energi baru. Tidak ada lagi kegaduhan seperti awal sesi.
Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa sidang hari itu telah menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat, benturan dua generasi pemimpin yang saling menguji, namun tetap menjaga ruang untuk saling menghormati. Dan dari sanalah arah baru politik nasional mulai bergerak. Ketika sidang resmi ditutup, suasana di luar gedung justru semakin hiruk-pikuk. Puluhan awak media berkerumun di tangga utama, menanti kedua tokoh itu keluar. Mikrofon sudah terangkat tinggi, kamera disiapkan, dan setiap jurnalis bersiap menangkap kalimat pertama yang akan muncul. Ketegangan di dalam sidang telah berubah menjadi gelombang spekulasi di luar gedung. Semua pihak ingin tahu, apakah duel argumentatif tadi berlanjut menjadi drama politik berikutnya. SBY keluar lebih dulu, didampingi beberapa stafnya. Ia melangkah dengan tenang, tetapi sorot mata para wartawan segera mengejarnya. Pertanyaan bertubi-tubi menyeruak, menanyakan pendapatnya mengenai performa Gibran serta arah kritiknya. SBY berhenti sejenak, tersenyum tipis, lalu mengatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah bagian dari tanggung jawab sebagai tokoh senior. Jawabannya diplomatis, tetapi cukup jelas bahwa ia mengakui ketegasan Gibran dalam sidang. Tak lama kemudian, Gibran muncul dari pintu samping. Kamera langsung berputar ke arahnya. Berbeda dengan biasanya, langkahnya tampak lebih mantap, seperti seseorang yang baru saja melewati badai dan keluar dengan kepala tegak. Ia menyapa para jurnalis dengan singkat dan menjelaskan bahwa perdebatan adalah hal biasa dalam politik, selama tujuannya untuk memperkuat landasan pembangunan nasional. Tidak ada sedikit pun nada defensif dalam suaranya, ia menjaga ritme, tidak terburu-buru. Namun yang membuat suasana semakin menarik adalah ketika seorang jurnalis menanyakan apakah Gibran merasa tersudut oleh kritik personal dari SBY. Pertanyaan itu memancing perhatian seluruh kerumunan. Gibran menatap jurnalis itu sebentar, lalu menjawab bahwa kritik adalah bagian dari proses pendewasaan politik, dan ia menghormati siapapun yang peduli terhadap masa depan bangsa. Jawaban itu langsung disambar media sebagai bukti kedewasaan politiknya. Di sisi lain, SBY yang mendengar komentar itu dari kejauhan tampak menghentikan langkahnya sesaat. Ia melirik ke arah kerumunan, memperhatikan bagaimana Gibran menjawab. Ekspresinya sulit dibaca, namun jelas bahwa ia memproses jawaban itu dengan serius. Para pengamat politik di luar mulai menilai bahwa hubungan kedua tokoh ini tidak berada di titik permusuhan, melainkan sedang memasuki tahap penyeimbangan kekuasaan. Setelah melewati kerumunan wartawan, Gibran masuk ke dalam mobil dinasnya. Di dalam kendaraan, suasana terasa lebih senyap. Ia menatap keluar jendela, memikirkan rangkaian perdebatan yang baru saja ia lalui. Bukan karena ia goyah, melainkan karena ia menyadari bahwa hari itu menandai babak baru bagi dirinya di panggung politik nasional. Ia baru saja melampaui ujian dari seorang tokoh yang reputasinya tak perlu diragukan. Sementara itu, SBY sudah tiba di ruangannya. Ia melepas jas, duduk perlahan, lalu menghela napas panjang. Beberapa staf senior mencoba bertanya apakah ia puas dengan jalannya sidang hari ini. Namun SBY tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang berkas-berkas di mejanya sebelum akhirnya berkata bahwa generasi baru harus terus diuji agar kualitas kepemimpinan negara tidak merosot. Namun ia juga mengakui, walaupun tidak secara langsung, bahwa Gibran menunjukkan ketahanan yang tidak ia duga. Di media sosial, sidang tersebut menjadi trending nasional dalam hitungan menit. Potongan video duel argumen itu menyebar luas, memicu perdebatan sengit di kolom komentar. Ada yang memuji ketegasan SBY, ada pula yang mendukung pembawaan Gibran yang tenang. Bahkan beberapa pakar politik mulai muncul di televisi untuk menganalisis siapa sebenarnya yang unggul dalam adu argumentasi tersebut. Di tengah riuh rendah media, para anggota dewan yang hadir dalam sidang itu masih membicarakan momen tersebut dalam kelompok kecil. Beberapa menyatakan kekaguman terhadap keberanian Gibran menghadapi senior, yang lain memuji kedalaman analisis SBY. Namun, satu hal yang disepakati oleh hampir semua orang, politik Indonesia baru saja melihat benturan pemikiran yang otentik, bukan perdebatan yang sekadar formalitas. Menjelang sore, Presiden Prabowo menerima laporan lengkap tentang jalannya sidang. Ia membaca dengan seksama, memperhatikan dinamika antara SBY dan Gibran, tidak ada komentar panjang, hanya gumaman pendek tentang perlunya menjaga stabilitas di tengah situasi yang semakin panas. Namun sorot matanya menunjukkan bahwa ia sedang menghitung dampak dari peristiwa itu terhadap konstelasi politik nasional. Malam harinya, kedua tokoh besar itu kembali berada di tempat terpisah.
Tetapi pikiran mereka berada pada satu titik yang sama. Apa yang terjadi hari itu bukan akhir dari perdebatan, melainkan awal dari babak baru hubungan dua generasi pemimpin. Perdebatan yang tampak panas itu justru membuka pintu menuju dinamika yang lebih kompleks. Dan publik, tanpa sadar, sedang menjadi saksi awal dari perubahan besar yang perlahan terbentuk.